Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Auliani Serena dengan NIM akhir 011 untuk NIM lengkapnya yaitu 25044110011. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari jawaban tugas join dan agregat dari mata kuliah pengantar basis data yang dimana saya diampu oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Mashuda Sabila Rizky dan juga saya berasal dari COE. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Baik, jadi di sini totalnya terdapat 2 soal, ada soal A dan juga soal B. Kita akan ke soal A terlebih dahulu atau soal pertama, di mana untuk soal A ini itu terdapat 3 soal. Yang pertama, buatlah 2 tabel antara tabel siswa dan tabel nilai dengan nilai-nilai berikut. Lalu yang kedua, ada tuliskan query untuk menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan nilai untuk siswa yang memiliki data nilai. Serta untuk soal yang ketiga, yaitu tuliskan query untuk menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan nilai. Jika siswa belum memiliki nilai, tetap tampilkan nama siswa tersebut dengan nilai 0. Kurang lebih soalnya seperti itu. Baik, di sini adalah penjelasan lengkapnya. Kita mulai dari soal pertama atau soal A dulu. Yang pertama di sini, ini adalah membuat database dengan nama DB nilai siswa, karena ini berkaitan dengan nilai siswa. Di mana database ini itu akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang berkaitan dengan siswa dan nilai. Di mana setelah database ini dibuat, perintah use database, di sini ada use database atau use DB nilai siswa, itu digunakan untuk supaya kita ini tahu tabel-tabel yang ada di bawahnya nanti, seperti tabel siswa dan juga tabel nilai ini, itu akan digunakan di database DB nilai siswa. Jadi use DB nilai siswa ini gunanya untuk menggunakan database tersebut. Di sini saya optional, saya kasih show database, di mana ini untuk menampilkan setiap database yang sudah saya buat, seperti itu. Misalnya di sini saya create database DB nilai siswa, lalu saya run. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena saya sudah pernah nge-create database sebelumnya. Sehingga untuk itu saya harus menghapusnya terlebih dahulu supaya tidak error. Baik, di sini saya akan menghapus drop database nilai siswa. Nah, setelah centang seperti ini bisa kita lanjutkan. Yang pertama saya ulangi dari awal, di sini saya create database DB nilai siswa, lalu show database ini adalah optionalnya. Jadi di sini resultnya ada 23 database yang sudah saya gunakan. Setelah itu di sini saya use DB nilai siswa atau gunakan database tersebut. Nah, kita ke soal pertama dari soal A, di mana buatlah 2 tabel antara tabel siswa dan tabel nilai dengan nilai-nilai berikut. Di sini ada membuat tabel siswa. Create tabel siswa dengan kolomnya sendiri, ini terdapat ID siswa dan juga nama siswa. Integer primary key dan juga varchar 100 di sini itu adalah tipe datanya. Di sini saya jalankan. Setelah itu di sini membuat tabel nilai, create tabel nilai dengan kolom-kolomnya atau isi dari struktur tabel nilai itu ada ID nilai, ID siswa, mata pelajaran, dan juga nilai. Di sini ada integer primary key yang artinya dia ini adalah tipe datanya berupa integer, berupa varchar dengan maksimal teksnya di 100. Lalu primary key di sini itu adalah kunci yang menjadi kunci dari tabel tersebut atau pembeda unik antara satu tabel dengan tabel yang lain. Lalu di sini ada foreign key. Foreign key di sini itu adalah penghubung yang terhubung ke tabel siswa agar hubungan antara tabel ini dapat terbentuk dengan baik. Dihubungkan melalui apa? Melalui ID siswa, seperti itu. Setelah itu di sini saya create tabelnya, saya jalankan. Nah, di sini saya optional lagi. Jadi untuk melihat semua tabel dari database DB nilai siswa itu ada show tables. Jadi di sini ada tables in DB nilai siswa atau database nilai siswa itu ada tabel nilai dan juga tabel siswa. Describe siswa dan juga describe nilai di sini fungsinya untuk melihat struktur tabel siswa dan juga tabel nilai. Seperti ini untuk strukturnya sendiri. Jadi ada tipe datanya, apakah dia 0 atau tidak, apakah dia primary key, foreign key atau tidak, seperti itu. Setelah itu, di sini kita akan memasukkan data atau insert into ke tabel siswa dan juga tabel nilai. Seperti ini. Nah, yang dimasukkan berupa apa? Berupa ID siswa dan juga nama siswa. Jadi ID siswanya ada 1, 2, 3, dan nama siswanya itu ada Ani, Budi, dan juga Citra. Ini adalah values atau nilai. Lalu di sini insert into nilai. Apa yang dimasukkan berupa ID nilai, ini 1 dan 2, ID siswa 1 dan 2, mata pelajaran, matematika, dan nilainya itu 90 dan juga 85. Ini mengikuti soal yang sudah Ibu Bila berikan di Google Classroom, seperti itu. Seperti itu. Lalu untuk ID yang ketiga, dia memang tidak memiliki data nilai di tabel nilai. Lalu di sini ada optional, select bintang from, di mana di sini untuk menampilkan seluruh isi tabel dari tabel siswa, data-datanya. Ini untuk yang tabel nilai.
Jadi, untuk yang nomor 3 di sini tidak ada datanya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2. Baik, untuk nomor 2 di sini, tuliskan query untuk menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan nilai untuk siswa yang memiliki data nilai. Ingat, ini hanya untuk yang memiliki data nilai, berarti yang tidak memiliki data nilai tidak akan ditampilkan. Jadi, di sini menggunakan inner join. Yang pertama di sini select, jadi select sendiri di sini itu untuk, perintah select di sini itu untuk menampilkan kolom mana yang mau ditampilkan, seperti ini. Dia menampilkan nama siswa dari tabel siswa, mata pelajaran dari tabel nilai, dan juga nilai dari tabel nilai. Dimana di sini kita menggabungkan antara dua tabel, antara tabel siswa dan juga tabel nilai dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan join. Karena join di sini itu untuk menghubungkan antar tabel. Lalu di sini from siswa digabungkan dengan nilai, dimana di sini menggunakan inner join, di mana ini untuk menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan nilai hanya bagi siswa yang memiliki data nilai. Di mana inner join ini bekerja dengan cara mengambil data yang memiliki kecocokan pada kedua tabel berdasarkan ID siswa. Makanya di sini menggunakan on, di mana ID siswa yang ada di tabel siswa dan juga ID siswa yang ada di tabel nilai. Karena di tabel nilai dan tabel siswa itu memiliki dua nilai yang sama, yaitu adalah ID siswa sendiri. Oleh karena itu, hasil yang muncul di sini ketika dijalankan, nah, hasil yang muncul di sini untuk siswanya itu hanya Adi, Ani, dan juga Budi, karena keduanya memiliki data nilai pada tabel nilai. Sedangkan Citra itu tidak ditampilkan karena tidak memiliki pasangan data pada tabel nilai. Query ini itu digunakan untuk menampilkan data yang benar-benar saling berhubungan antara tabel siswa dan tabel nilai. Itu makanya kita menggunakan inner join. Makanya ini disesuaikan dengan soalnya juga, seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 di sini tuliskan query untuk menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan juga nilai. Tetapi, jika siswa belum memiliki nilai, tetap tampilkan nama siswa tersebut dengan nilai 0. Jadi, Citra tadi itu akan tampil, tetapi nilainya 0, karena memang dia tidak memiliki data di tabel nilai. Oleh karena itu, yang pertama di sini menggunakan select, apa yang ditampilkan? Nama siswa dari tabel siswa, mata pelajaran dari tabel nilai, dan juga nilai dari tabel nilai. From siswa dari tabel siswa, kita gabungkan dengan tabel nilai dengan menggunakan left join. Bukan menggunakan right join atau menggunakan inner join lagi, tapi kita menggunakan left join. Di mana left join itu untuk menampilkan seluruh data siswa, baik yang memiliki nilai maupun yang belum memiliki nilai. Left join ini akan menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel siswa, kemudian mencocokkannya dengan tabel nilai. Jika terdapat siswa yang belum memiliki data nilai, maka kolom mata pelajaran dan nilai ini akan bernilai 0, di mana hasil query di sini ketika dijalankan sama ya, berdasarkan ID siswa juga untuk digabungkannya, karena ID siswa ini adalah kedua nilai yang sama yang ada di tabel siswa dan juga tabel nilai. Seperti ini. Sehingga ketika dijalankan, hasil query ini kan menunjukkan bahwa Ani dan Budi memiliki nilai matematika, sedangkan Citra tetap ditampilkan di dalam tabel ini, tetapi nilai dan mata pelajarannya itu bernilai 0. Karena adanya penggunaan left join, sehingga left join ini sangat berguna ketika seluruh data utama itu pengen tetap ditampilkan, walaupun sebagian data pendukung ini belum tersedia, seperti mata pelajaran dan juga nilai ini. Sesuai juga dengan soalnya, jadi dia ditampilkan dengan nilai 0, seperti itu. Lalu di sini saya ada optional untuk menghapus tabel nilai dan juga tabel siswa, menggunakan drop, tetapi untuk menggunakan drop, saya sarankan untuk hati-hati karena ya sifatnya permanen ya. Lalu ini lihat tabel setelah dihapus, show tables. Lalu kalau misalnya mau menghapus database tersebut atau database DB nilai siswa, lalu show database untuk menunjukkan apakah database tadi benar-benar terhapus atau tidak. Cuman di sini saya belum mau menghapusnya karena takutnya masih ingin digunakan. Baik, itu dia penjelasan untuk soal A, kita akan lanjut ke soal B. Baik, di sini kita akan lanjut ke penjelasan dari soal B. Untuk soalnya ini dia, di mana untuk soal B sendiri terdapat 6 soal. Untuk soal pertama, buatlah tabel berikut. Jadi kita disuruh membuat database lagi. Setelah itu membuat tabelnya dengan nama terserah apa saja. Lalu di dalamnya jelas kita memasukkan insert into di situ untuk memasukkan data-data ke dalam tabelnya. Setelah itu dilanjutkan nomor 2 sampai 6. Baik, di sini untuk penjelasan lengkapnya. Yang pertama, di sini kita membuat database dengan nama DB product. DB product. Oke, setelah itu kita run, kita go. Setelah itu di sini show database, optional juga untuk melihat database-nya. Tadi masih ada ya yang DB nilai siswa masih ada. Ini untuk DB produknya yang udah kita buat. Setelah itu di sini kita menggunakan database DB produk untuk ngasih tahu kalau misalnya tabel yang akan kita buat setelah ini itu akan dimasukkan ke dalam database DB produk, sehingga kita harus menggunakan database tersebut. Setelah itu di sini untuk soal yang pertama, buatlah tabel berikut dengan isinya, yaitu
ada ID produk, di sini tabel produk, nama dari tabelnya sendiri itu adalah produk, lalu isi dari struktur tabelnya sendiri itu ada ID produk, nama produk, harga, stok, dan juga kategori, ini adalah setiap kolomnya. Setelah itu di sini ada tipe datanya, jadi tipe datanya di sini ada integer primary key, sama seperti sebelumnya, karena dia ID, dia yang membedakan antara satu dengan yang lain, dia adalah pembeda unik. Setelah itu di sini ada nama produknya, menggunakan tipe data varchar dengan maksimalnya 100, harga integer, stok integer, kategori juga varchar dengan maksimalnya di 100. Di sini saya menggunakan optional show tables untuk menunjukkan tabel tersebut. Di sini saya run dulu untuk create table produknya. Setelah itu di sini ada show tables optionalnya untuk melihat ada apa saja sih tabel yang ada di database DB produk. Ternyata memang hanya satu, karena memang hanya satu berdasarkan tugas praktikum. Describe produk juga di sini untuk melihat struktur dari tabel produk, ini optional juga. Setelah itu di sini insert into produk, di mana kita akan memasukkan nilainya ke dalam tabel tersebut, itu berupa ID produk, nama produk, harga, stok, dan juga kategori. Dengan values-nya di sini, intinya di sini ada 5 ID. Dengan masing-masing nama produk, di sini ada pensil, pulpen, buku tulis, penghapus, lem kertas, harganya, stoknya, dan juga di sini kategori berdasarkan tugas yang ada di Google Classroom. Lalu menampilkan isi tabel produk. Ini di sini saya optional, saya menggunakan select bintang from produk untuk menampilkan semua isi data yang ada di tabel produk. Seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di mana nomor 2, tampilkan jumlah seluruh produk yang tersedia dalam tabel produk. Nah, untuk nomor 2 di sini saya menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah seluruh produk yang terdapat pada tabel produk. Di mana query dari select count bintang from produk ini itu akan menghitung seluruh jumlah baris. Jadi seluruh baris data yang ada di dalam tabel tanpa melihat isi atribut tertentu. Sehingga di sini ketika dijalankan, jumlah seluruh produknya atau jumlah barisnya itu ada 5, menunjukkan bahwa terdapat 5 produk yang tersimpan di dalam tabel produk. Nah, di sini ada S jumlah seluruh produk, di mana untuk menampilkan seluruh baris tadi itu akan ditampilkan dalam kolom baru yang bernama jumlah seluruh produk, seperti itu. Sehingga di sini hasil query-nya akan tampil. Lalu di sini kita ke pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3, tampilkan harga produk yang paling mahal. Pada nomor 3 ini digunakan fungsi agregasi max atau maksimum. Jadi ini untuk mencari harga produk yang paling mahal. Makanya di sini max-nya dalam kurung harga, di sini adalah kolom harga, tetapi max yang paling mahal. Nah, S di sini itu adalah kolom baru yang akan ditampilkan dengan nama harga paling mahal from produk atau dari tabel produk. Sehingga ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Harga paling mahal yaitu di 5.000 untuk harga yang paling mahal. Bisa kita lihat juga di sini untuk harganya yang paling mahal memang ada di 5.000. Sedangkan yang lain 2.000, 3.000, 1.500 dan juga 2.500. Setelah itu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Di nomor 4 ini, tampilkan harga produk termurah. Kalau tadi adalah harga produk termahal, ini adalah harga produk termurah. Sama saja, tetapi tadi menggunakan fungsi agregasi max. Berarti sekarang kita menggunakan min, di mana min itu adalah minimum untuk menentukan harga produk yang paling murah. Seperti itu. Sehingga di sini sama, kalian bisa langsung copy saja, lalu paste, lalu ubah fungsi agregasinya dari yang awalnya menggunakan max menjadi menggunakan min. Setelah itu ketika query-nya dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa di sini terdapat S, di mana S ini adalah kolom baru yang akan ditampilkan dengan nama harga termurah, sehingga bisa dipastikan harga termurahnya di 1.500. Seperti ini, dia harganya di 2.000, 3.000, 5.000, 1.500, dan juga 2.500. Sehingga bisa dilihat untuk harga yang termurah memang di 1.500. Setelah itu di sini kita lanjut ke nomor 6, di mana untuk nomor 6 sendiri, hitung total seluruh stok produk yang tersedia. Total seluruh stok produk. Sehingga di sini saya menggunakan fungsi agregasi sum, di mana sum ini untuk menghitung total seluruh stok produk yang tersedia. Fungsi ini itu akan menjumlahkan seluruh nilai pada atribut stok berdasarkan data yang dimasukkan. Jadi sum ini untuk menjumlahkan. Setelah itu total stok seluruh produknya itu akan ketemu di 170 dengan S-nya jangan lupa, kolom baru yang akan ditampilkan dengan nama total seluruh produk from produk atau dari tabel produk, yaitu sebesar 170. Jadi cara kerja sum itu adalah dengan menambahkan seluruh stok yang tersedia pada seluruh tabel. Jadi seperti ini itu akan dijumlahkan 50 ditambah 35 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 25 itu hasilnya adalah 170. Dan akan ditampilkan dalam kolom baru yang bernama total seluruh
stok dengan menggunakan fungsi agregasi sum. Itu adalah cara kerjanya. Lalu di sini sama seperti soal sebelumnya di soal A, jadi optional untuk menggunakan drop table produk untuk menghapus tabel produk, show tables untuk melihat tabel setelah dihapus, drop database untuk menghapus database, dan juga show database untuk melihat database setelah database tersebut itu dihapus. Cuman sama seperti sebelumnya, saya tidak akan menghapusnya karena takutnya masih akan digunakan. Jadi tidak usah membuat nge-create ulang dari awal. Dan hati-hati untuk penggunaan drop sendiri, karena ini adalah sifatnya itu permanen ya. Jadi ketika sudah di drop, semua datanya itu akan hilang secara permanen. Jadi harus nge-create dari awal untuk membuatnya lagi. Apalagi ketika langsung drop database, maka seluruh struktur tabel, isi data yang ada di dalam tabel itu juga akan hilang. Jika ingin mengganti isi dari tabel, bisa menggunakan truncate. Jadi tidak usah menggunakan drop table seperti itu. Itu dia untuk soal A dan soal B penjelasannya. Saya harap penjelasannya sudah sangat-sangat lengkap dan sudah sangat-sangat rinci dan mudah untuk dipahami. Mengenai tugas join dan agregat, di mana di sini sudah menggunakan dua konsep join, yaitu inner join dan juga left join. Menampilkan produk dari sisi kiri terlebih dahulu, sedangkan right itu dari sebelah kanan terlebih dahulu, seperti itu. Baik, itu dia yang dapat saya jelaskan dari tugas yang sudah saya buat. Lalu di sini saya juga menggunakan DBMS-nya, yaitu berupa MySQL Workbench. Bisa dilihat di sini, saya menggunakan MySQL Workbench. Jadi ya bisa digunakan ya untuk MySQL sendiri itu kan ada macam-macam. Untuk DBMS yang bisa menggunakan MySQL Yoke, SQL Yoke, dan lain sebagainya. PHPMyAdmin untuk menyimpan database-nya itu juga bisa, tetapi di sini saya menggunakan Workbench untuk DBMS yang saya gunakan. Lalu kita bisa melihat beralih ke bagian PDF-nya yang sudah saya kumpulkan di Google Classroom sebagai bukti saya mengerjakan. Itu juga sudah saya kerjakan dan akan saya tampilkan setelah ini. Baik, jadi ini dia tugas yang sudah saya kumpulkan di Google Classroom berupa PDF. Jadi ada nama, name, dan juga di sini judulnya, query SQL, dan hasil outputnya, jawaban dari tugas join dan agregat. Yang pertama di sini adalah hasil query SQL di DBMS MySQL Workbench yang sudah saya gunakan. Jadi ini adalah hasil query-nya, soal A dan juga soal B. Seperti ini. Ini saya yang langsung copy dari MySQL Workbench, jadi supaya terlihat dengan jelas untuk query-nya. Lalu di sini adalah hasil screenshot query-nya. Kalau tadi itu adalah copy dari hasil query, yang ini adalah hasil screenshotannya. Lalu di sini untuk nomor 3, hasil output query di SQL di DBMS MySQL Workbench yang sudah tadi saya jalankan, yang sudah saya run, di mana di sini ada hasil output soal A seperti ini, lalu hasil output soal B seperti ini. Setelah itu di sini ada penjelasan dari hasil query dan juga outputnya. Penjelasan hasil query dan output dari soal A, dan juga penjelasan hasil query dan output soal B. Untuk penjelasannya sudah sesuai dengan yang saya jelaskan secara langsung melalui video tadi. Baik, seperti itu. Ini dia penjelasan lengkap dari query SQL dan output dari jawaban tugas join dan agregat dari mata kuliah pengantar basis data. Saya harap penjelasan saya bisa bermanfaat dan juga lengkap, rinci, dan juga sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, di sini akan saya akhiri penjelasan dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.